Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Awal serta salam dan salam tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini subuh kita 20 Mei 2022 kembali kita bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dan insya Allah akan segera dirangkai dengan rangkaian tausiah subuh kali ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Ajeng Bakir bin Ahmad. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Firdaus. Kepada Bapak Kiai kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من ولد عدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para syaraif, para tuan guru, para asatidz wa asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para bapak, para ibu, jamaah Masjid Raya Darussalam Samarinda, ma'al hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayang khusus kepada kita semua, memberikan perhatian khusus kepada kita semua, memberikan perlindungan khusus kepada kita semua, sehingga kondisi kita semua senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Yang akhirnya pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada subuh hari ini bisa menjadikan salah satu sebab, salah satu sarana berkumpulnya kita nanti di syurga tertinggi, syurga Al-Firdaus, berkumpul dengan manusia-manusia yang mulia dari kalangan para sahabat, dan setiap saat kita mampu memandang wajah manusia yang paling mulia, wajah yang bercahaya, wajah yang begitu indah, yaitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kejunjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan gelap gulita mulai dari zaman jahiliyah, yang mana masyarakat di masa dahulu belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berupa ajaran agama Islam yang penuh keridhaan. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Syawal, yang mana belum lama kita kemarin berada di bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan ibadah, berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah, yang mana bisa kita nilai bersama bahwa
ibadah kita di bulan suci Ramadan lebih meningkat bila dibandingkan dengan di luar Ramadan. Dan salah satu cara untuk mengetahui apakah bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah atau tidak, bisa kita lihat, bisa kita introspeksi diri dengan membandingkan ibadah kita dari sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Ya, mohon maaf, perbandingannya adalah sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, bukan sebelum Ramadan dengan bulan Ramadannya, bukan, karena tidak mungkin imbang. Ya, sama halnya kita menilai ibadah haji seseorang, apakah termasuk haji yang mabrur atau haji yang mardud, ditolak. Ya, mabrur atau makbul, diterima oleh Allah, atau mardudun, ditolak oleh Allah. Perbandingannya adalah sebelum haji sama setelah menunaikan ibadah haji, bukan sebelum haji dengan ketika pelaksanaan ibadah haji. Tidak imbang, karena dalam pelaksanaan ibadah haji, insya Allah secara umum tidak ada seorang pun yang menyia-nyiakan waktunya. Semuanya dipenuhi dengan ibadah. Maka perbandingannya adalah sebelum ibadah haji dengan setelah ibadah haji. Kalau sebelum ibadah haji menunaikan sholat 5 waktu masih malas-malasan, bahkan masih ada yang bolong belum lengkap 5 waktu. Setelah ibadah haji kok lengkap 5 waktu. Tidak hanya itu, semuanya dilaksanakan berjamaah, bahkan dilengkapi dengan sholat qabliyah, ba'diyah. Ini menunjukkan bahwa ibadah hajinya mabrur atau makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan ibadah Ramadan kita. Jadi perbandingannya sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Kalau sebelum Ramadan dengan bulan Ramadannya jelas tidak imbang. Sama halnya sebelum haji dengan ketika ibadah haji. Ya, jadi perbandingannya sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Setelah Ramadan banyak perubahan positif. Sebelum Ramadan, kalau melihat saudara-saudari kita yang memerlukan uluran tangan, kita cuek bebek, tidak peduli, tidak simpati, tidak empati. Tapi setelah bulan suci Ramadan, kita lebih peka lagi, hati kita lebih lembut lagi, lebih ringan untuk mengulurkan tangan kita kepada saudara-saudari kita yang memerlukan uluran tangan. Maka ini juga salah satu pertanda bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita di bulan kemarin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini menunjukkan bahwa hubungan vertikal, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah makin membaik, dan insya Allah derajat kita makin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika memasuki bulan Syawal, tugas kita adalah memperbaiki hubungan hablum minan nas, hubungan horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Dan alhamdulillah, kalau bulan suci Ramadan kita diberi kesadaran diri untuk lebih sadar diri, bersemangat untuk melakukan berbagai macam ibadah. Dan ketika bulan Syawal, alhamdulillah secara umum kaum muslimin muslimat diberi kesadaran untuk memperbaiki hubungan dengan cara saling maaf memaafkan. Bahkan seringkali kita menemukan dua sosok muslim, si A dengan si B, sekali ketemu di bandara, yang satu mau naik pesawat, yang satu baru turun dari pesawat, bertemu di bandara, langsung musyafahah, salaman, minal aidin wal faizin, saling mendoakan mudah-mudahan kita tergolong dari orang yang kembali ke fitrah dan orang yang sukses meraih
kesuksesan di bulan suci Ramadan, meraih pahala yang sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan, saling mendoakan, kemudian ya, saling minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Setelah saling memaafkan, baru muncul tanda tanya. Mohon maaf wahai saudaraku, apakah kita pernah bertemu? Ya. Ternyata ada suwa ulun tatamupian. Nah, ini ya. Sepertinya saya tidak pernah bertemu dengan Anda. Terus kenapa kita minta maaf? Nah, inilah anugerah dari Allah di bulan Syawal. Orang yang belum pernah bertemu otomatis belum pernah mempunyai kesalahan. Ketika bertemu di bulan Syawal, saling meminta maaf dan saling maaf memaafkan. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang yang pernah kita temui, kita pernah bermuamalah dengannya, apalagi orang yang kita temui termasuk orang yang pernah kita sakiti, pernah kita zalimi, ya. Maka kesadaran untuk minta maaf harus lebih tinggi lagi. Nah, mumpung di bulan Syawal, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menganjurkan, akan tetapi beliau memberikan contoh, sebuah contoh yang sangat autentik. Beliau sebagai pemimpin kaum muslimin sedunia, bukan hanya seorang raja yang hanya memimpin rakyatnya, atau seorang presiden yang memimpin di suatu negara atau hanya satu negara, tapi Rasulullah memimpin kaum muslimin sedunia. Dimanapun beliau berada, beliau tidak memerlukan penjaga, tidak punya satpam, tidak punya security, tidak punya bodyguard. Maka dimanapun beliau berada sering sendirian. Suatu ketika beliau sempat berbaring santai di bawah pohon kurma. Beliau berbaring terlentang, pedang beliau gantungkan di pohon kurma. Ternyata seorang kelompok orang kafir dari Mekah mengintainya dan melihat Rasulullah SAW sedang sendirian. Para sahabat jaraknya jauh-jauh semua, dalam artian tidak ada yang mendampingi beliau, tidak ada yang menjadi bodyguard beliau. Maka sekelompok orang kafir yang kaya raya menawarkan suatu sayembara. Siapa di antara kalian yang mampu membunuh Muhammad? Mumpung Muhammad jaraknya jauh dari para sahabatnya, ini kesempatan emas, peluang emas. Siapa yang membunuhnya jauh lebih mudah daripada di peperangan. Kalau di peperangan semangat beliau membara, tidak ada yang mampu mendekatinya. Siapapun yang mendekatinya maka nyawalah taruhannya. Tidak ada yang mampu. Mumpung dia santai, akhirnya ada salah satu seorang pembunuh yang bernama Du'sur. Dia mengambil job yang ditawarkan oleh para kufar Quraisy, ya. Job imbalannya yang sangat besar karena membunuh seorang nabi yang menurut orang kafir Quraisy pembawa agama baru, ya. Luar biasa. Si Du'sur dengan semangat karena imbalan yang begitu besar sudah terngiang-ngiang di pikirannya, ya. Dengan pelan-pelan menghampiri Nabi Muhammad SAW yang sedang berbaring. Tiba-tiba dia langsung menghunuskan pedangnya. Pelan-pelan ditempelkan di samping leher Rasulullah. Otomatis Rasulullah sempat terkejut, ya, karena ada besi terasa dingin yang nempel di leher beliau. Dan ternyata tidak sekedar besi, tapi besi yang tajam,
yaitu pedang yang sudah diasah sangat tajam, siap untuk membunuh lawan. Maka Rasulullah pun terbangun pelan-pelan. Maka si Du'sur sudah merasa bahwa imbalannya sudah di depan mata. Karena kalau Nabi Muhammad berhasil dibunuhnya, imbalan dia dapatkan. Sebelum Du'sur membunuh Rasulullah, sempat melontarkan pertanyaan terlebih dahulu kepada Rasulullah. Ya Muhammad, man yamna'uka minni? Wahai Muhammad, siapa yang mampu mencegahku untuk membunuhmu? Di sini Rasulullah sangat pemberani, keyakinannya sangat mantap, tidak ada rasa gentar sama sekali. Beliau menjawab dengan jawaban penuh kemantapan. Allah. Maksud dari jawaban Rasulullah adalah Allah lah yang akan mencegahmu untuk membunuhku. Ternyata jawaban dari Rasulullah yang keluar dari mulut beliau yang mulia, kalimat Allah, tidak hanya menggetarkan hatinya Du'sur, hatinya bergetar, reaksinya ke seluruh tubuh, badannya bergetar, bahkan tangannya yang memegang pegang ikut gemetar. Akhirnya pedang terjatuh dengan sendirinya. Ketika pedang terjatuh, maka Rasulullah mengambil alih pedang tersebut. Pedang diambil oleh Rasulullah, posisi berbalik, ditodongkan ke Du'sur. Akhirnya Du'sur pun berlutut, berdiri dengan lututnya. Ganti Rasulullah yang bertanya kepada Du'sur, ya Du'sur, man yamna'uka minni? Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada si Du'sur, pemilik pertanyaan pertama. Wahai Du'sur, sekarang siapa yang mampu mencegahmu? Siapa yang mampu mencegahku untuk membunuhmu? Di sini Du'sur bukan orang yang beriman. Dia pun kebingungan mau menjawab dengan jawaban apa, karena pedang sudah berada di lehernya. Apalagi baru saja dia mau membunuh Rasulullah. Perasaannya sekarang giliran Nabi Muhammad membunuhnya. Maka dia sudah dengan penuh pasrah, tapi masih berusaha dengan menjawab. Yang mampu mencegah perbuatanmu untuk membunuhku adalah sifat pemaafmu. Maka Rasulullah pun tersenyum, ya, sodakta, benar apa yang kau katakan. Maksudnya apa? Ternyata Rasulullah memaafkannya. Ketika posisi Du'sur berlutut di hadapan Rasulullah, pedang sudah ditempelkan di lehernya. Ternyata para sahabat dari kejauhan melihat di hadapan Rasulullah ada seorang pembunuh. Maka mereka pun saling memanggil antar satu sama yang lain. Ya ma'syar muhajirin wal ansar, Rasulullah fi khatar. Wahai kaum muhajirin dan kaum ansar, Rasulullah berada dalam suasana bahaya, pembunuh bayaran berada di hadapannya. Maka para sahabat pun segera bergegas, semuanya pun langsung mengelilingi Rasulullah menjadi pagar betis. Jadi kalau seumpamanya Du'sur ini melarikan diri, tidak akan bakal bisa lolos, karena pagar betisnya para sahabat sangat ketat. Ya. Jadi di sini Du'sur rasa ketakutannya makin mendalam. Dia sangat pasrah. Pedang sudah dihunuskan oleh Rasulullah. Mau berusaha kabur, sudah dikelilingi sahabat. Tidak akan selamat aku ini. Ternyata Rasulullah memaafkannya. Wahai sahabatku, jangan khawatirkan aku aman-aman saja, ya. Memang
pembunuh bayaran ada di hadapanku, tapi dia sudah terkalahkan olehku. Oleh karena itu, tolong beri jalan. Biarkan Duksur pulang ke negerinya. Tolong, jangan diganggu, jangan dikejar. Biar dia pulang ke keluarganya, ke negerinya dengan selamat. Luar biasa. Yang tadinya mau membunuh Rasulullah, ternyata dengan mudah Rasulullah memaafkannya. Orang yang sudah membahayakan nyawanya dimaafkan begitu saja. Ya, akhirnya pulang dengan selamat, ya, ke negerinya, ke Mekah. Dan sebagai riwayat tidak lama lagi Duksur terpesona dengan sifat pemaafnya Rasulullah. Dan dalam salah satu riwayat Duksur memeluk agama Islam dengan penuh kesadaran. Salah satu sebabnya adalah terpesona dengan sifat pemaafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kejadian yang semisal ini sering kali terjadi, beberapa kali. Ya. Salah satunya ada seorang pembunuh lagi dari kota Mekah datang ke Madinah, namanya Sumamah. Badannya kekar, kuat, ya, datang jauh-jauh dari kota Mekah menuju ke Madinah, dan dia belum pernah bertemu siapa itu Nabi Muhammad, belum pernah bertemu, hanya dengar namanya. Dan dari hasutan kembong-kembong kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan tokoh-tokoh lainnya waktu itu, yang penting kebencian dalam hatinya sangat mendalam dan keinginan untuk membunuh seseorang yang namanya Muhammad sangat kuat. Sendirian datang ke Mekah, bertanya setiap ketemu orang, wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau kenal siapa itu Muhammad? Ya, tahu. Di mana dia? Di sana. Kenal orang lagi, apakah engkau kenal yang namanya Muhammad? Kenal. Tolong tunjukkan aku di mana dia sekarang berada. Ditunjukkan. Mungkin sebagian beranggapan orang ini mungkin mau memeluk agama Islam. Tapi ada salah satu sahabat yang kritis, mengawasi dari jarak jauh. Gelagatnya Sumamah agak mencurigakan. Maka didekatilah seorang pembunuh ini oleh sahabat Umar bin Khattab. Ditanya, man ant, siapa engkau? Ya, ismi Sumamah, namaku Sumamah. Min aina ant, dari mana engkau? Min Mekah, dari Mekah. Ditanya terus. Kemudian, apa tujuanmu kemari? Aku ingin membunuh Muhammad. Sahabat Umar langsung, ya, naik pitam, emosi tapi ditahan. Engkau mau membunuh Muhammad, seorang nabi itu? Ya. Ketahuilah, aku adalah sahabatnya. Seorang pembunuh yang bernama Sumamah, badannya kekar, fisiknya sangat kuat, tapi apabila dibandingkan dengan sahabat Umar bin Khattab, tidak ada apa-apanya. Seorang Sumamah lah yang kuat, yang kekar, tapi dengan mudahnya dipeteng sama sahabat Umar bin Khattab, diikat, digelendeng kayak layaknya pencuri yang habis ketangkep, pencopet habis ketangkep, digelendeng, dibawa ke Masjid Nabawi, diikat di tiang mulai pagi sampai siang mendekati zuhur. Dilaporkan ke Rasulullah SAW, ada seorang pembunuh dari Mekah ingin membunuh Nabi Rasulullah. Sekarang di mana dia? Kami ikat di tiang. Ditunggu beberapa sahabat, ya, dikelilingi oleh sahabat. Akhirnya Rasulullah hadir. Didatangilah Sumamah tersebut. Ditanya oleh Rasulullah, Al anta Sumamah, apakah engkau yang bernama Sumamah? Naam, ya. Akhirnya melihat wajah Sumamah agak pucat, kemudian kepayahan, kelaparan, maka Rasulullah bertanya pada para sahabat, wahai sahabatku yang berada di sini,
Sumamah ini mulai kapan diikat? Mulai pagi wahai Rasulullah. Apakah sudah diberi sarapan? Sarapan apa wahai Rasulullah? Ya apa aja ya. Nasi kuning, iwak haruan, ya, bumbu habang, atau nasi uduk, ya, lauk ayam, nah ini ya, atau nasi pecel, ya, lauknya penyet lele, masya Allah ya. Belum ya Rasulullah, baluman pang, waduh ini ya. Para sahabat heran, maksudnya apa? Para sahabat ini menunggu-nunggu. Kira-kira hukuman apa yang dijatuhkan oleh Rasulullah kepada sang pembunuh ini, Sumamah ini. Tapi para sahabat tercengang, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sikap Rasulullah sangat luar biasa, membingungkan para sahabat. Pembunuh ini ya bukannya segera dihukum, dieksekusi langsung ya, tapi justru diperhatikan kondisinya. Kasihan, dia kelaparan, wajahnya juga pucat. Apakah di antara kalian ada yang bawa bekal? La ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah ya. Namun wah ini ya, banyak bawa bekal. Kalau tidak bawa bekal, di dompetnya banyak lembaran habang-habang biru-biru ya, atau ATM yang setiap saat siap digesek ada. Kalau zaman Bahari, namun kada ada, tidak ada itu bang, ya, tidak bawa sungguhan. Ya. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat, tolong mintakan ke Ummul Mukminin, ke istriku tercinta, ibunda kalian, Sayyidatina Aisyah, mintakan ada apa yang bisa dimakan. Ya, sepertinya tadi ada minum susu, kemudian beberapa potong roti, beberapa butir kurma, tolong bawa ke sini. Akhirnya sesuai perintah Rasulullah, Rasulullah mengambil beberapa roti, beberapa buah kurma, dan satu wadah minum air susu. Disuguhkan ya, tolong dilepas tangannya Sumamah, lepas ikatannya. Ikatannya dilepas. Dia makan dengan lahap, namanya kelaparan ya. Dan mohon maaf, ini murni ngasih makan, ingin menggembirakan, ingin memberikan sesuatu yang terbaik tanpa ada imbal balik atau niat yang terselubung ya. Lain halnya di bulan Idul Adha ya, hanya ada sapi limusin, didatangkan, langsung disuguhi rumput-rumput hijau-hijau segar, dikasih minuman ya, luar biasa, khusus untuk hewan ternak, masya Allah. Habis kasih makan, kasih minum, ternyata beberapa menit lagi mau digorok, ini ya, supaya kada takajud hewannya ya. Jadi tapi kalau ini luar biasa, sikap Rasulullah memberikan kebaikan tanpa imbalan. Setelah makan beberapa potong roti, beberapa butir kurma, minum susu, sudah kenyang, sudah nyaman kelihatan, maka Rasulullah hanya menawarkan tanpa paksaan. Ya Sumamah, atashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Wahai Sumamah, bukankah engkau berkeinginan atau maukah engkau mengucapkan syahadat? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah, dan sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maukah engkau bersyahadat? Sumamah menolak, tidak mau. Dan Rasulullah tidak memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Akhirnya Sumamah lagi-lagi dilepaskan. Para sahabat kebingungan, kok seringkali Rasulullah ini memaafkan pembunuh yang mengancam nyawanya. Apalagi ini ya, para sahabat kumpul menunggu-nunggu hukuman apa ini ya. Apakah langsung dipenggal atau dimutilasi dulu ya? Ini ya.
Ternyata itu semua tidak akan dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah memilih jalan yang terbaik. Beliau memilih untuk memaafkan. Ketika ditawari masuk Islam tanpa paksaan, dia pun menolak. Rasulullah pun tidak sakit hati, tidak emosi. Beliau pun tersenyum. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam yang diridhai Allah ini. Silakan kau pulang. Wahai sahabat, tolong kasih jalan. Jangan kalian halangi jalannya Sumamah mau pulang ke negerinya. Jangan kalian kejar. Ya. Ternyata keluarlah Sumamah dari masjid. Ya. Setelah beberapa meter, berapa puluh meter ya, ternyata Sumamah berhenti. Kemudian dia membalikkan badannya menuju ke arah masjid. Tiba-tiba Sumamah jalan kencang, ya, lari kecil menuju ke Rasulullah. Maka para sahabat semuanya siaga, jangan-jangan membahayakan Rasulullah lagi ini, siaga. Ya. Langsung bersimpu di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah di dalam wujudnya dengan hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka para sahabat pun tercengang. Kok aneh Sumamah ini? Tadi baru dikasih makan, dikasih minum susu, sudah nyaman, ditawari dengan baik supaya masuk Islam, tapi dia menolak. Setelah dilepaskan, sudah beberapa puluh meter, kembali lagi hanya untuk mengucapkan syahadat. Apa maksudnya ini? Wahai Sumamah, apakah bisa engkau jelaskan kenapa sikap seperti ini yang kau ambil? Maka Sumamah pun menerangkan, wahai para hadirin yang hadir di sini, mohon maaf, tadi ketika aku ditawari oleh Nabi Muhammad untuk masuk agama Islam, aku menolak. Kenapa? Karena aku tidak mau terdengar kabar di luar sana Sumamah masuk Islam karena takut mati, karena takut dihukum, karena takut dibunuh. Walhasil pantangan bagiku takut. Aku tidak takut sama siapapun. Aku ingin masuk Islam sesuai keinginan hatiku sendiri. Dan sebenarnya aku penasaran dengan sifatnya Nabi Muhammad ini. Aku sering mendengar Nabi Muhammad ini seorang pemaaf. Siapapun pernah berbuat salah kepadanya selalu dimaafkan. Tidak hanya kesalahan kecil, kesalahan yang besar, yang fatal. Dengan mudah Rasulullah ini memaafkan kesalahannya. Dan hari ini aku tidak hanya mendengarkan cerita, tapi aku merasakan sifat pemaafnya Rasulullah secara langsung. Masya Allah. Inilah sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para sahabat banyak yang mempunyai sifat pemaaf. Kemudian kalangan tabi'in, kalangan tabi'in. Kalau kalangan para sahabat sangat banyak. Kita ambil salah satu contoh generasi setelah para sahabat. Dari kalangan ulama salafus soleh yang bernama Maimun bin Mahran. Seorang yang soleh ini luar biasa. Di saat itu masih berlaku perbudakan. Mohon maaf, perbudakan ini sudah ada sebelum Islam. Setelah adanya Islam dihilangkan pelan-pelan. Jadi di awal-awal Islam masih ada yang mempunyai budak. Jadi budak ini sosok manusia, cuma hukumnya seperti harta. Karena kalau tuannya meninggal dunia, budak ini menjadi harta warisan, dibagi-bagi seperti harta. Walhasil sosoknya manusia, hukumnya seperti harta. Nah, jadi seorang budak ini, jadi kalau seseorang punya budak lebih leluasa, beda dengan pembantu. Pembantu itu orang merdeka yang dipekerjakan. Tapi kalau budak murni hak milik tuannya.
Istilahnya kalau dibunuh pun tidak ada masalah. Nah, hak miliknya, dijual terserah. Ya. Jadi Maimun bin Mahran, seorang juragan yang kaya raya. Waktu jam makan, di meja makan selalu hidangan sudah siap sebelum beliau duduk. Tapi suatu saat beliau sempat duduk lebih dahulu sebelum hidangan disiapkan. Maka beliau menunggu di meja makan. Seorang budak gemetar karena biasanya sang budak ini menyiapkan hidangan sebelum ada tuannya. Ini tuannya sudah duduk. Makin gemetar, rasa salah tingkah dan rasa takut selalu membayanginya. Dan waktu itu hidangan yang dihidangkan adalah makanan yang berkuah. Kalau di tempat kita semacam gulai kambing, ya, gulai kambing dan semisalnya. Maka sang budak ini membawa gulai kambing. Penuh hati-hati karena tuannya ada di hadapannya. Tapi apalah daya, dengan penuh hati-hati, rasa takut, justru malah membuat salah tingkah. Kakinya tersandung. Kakinya tersandung, maka tidak tertolong lagi. Kuah gulai yang berada di mangkok besar ini langsung terlempar di atas meja dan mengenai tuannya, Maimun bin Mahran. Terkena kuah yang sangat panas, maka Maimun bin Mahran pun langsung segera berdiri. Ya. Emosi, mukanya merah, rasa marah sudah memuncak. Sang budak pasrah, sudah habis riwayatku ini, ya. Dibunuh pun tidak ada masalah. Tapi sang budak ini luar biasa. Dia masih berharap. Dia berusaha untuk mengingatkan tuannya, semacam nasihat, ya. Tapi karena kepada tuan, ya istilahnya mengingatkan saja. Afwan ya sayyidi, maafkan wahai tuanku, ya. I'mal qaulallahi ta'ala wal kadhimin al ghaidha. Wahai tuanku, mohon Anda mengamalkan firman Allah, wal kadhimin al ghaidha, surah Al-Imran ayat ke-134, ya. Ayat terakhir dari awal surah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i baru wal kadhimina al ghaidha. Nah, kebetulan ayat sebelumnya ini sudah kita terangkan bulan lalu. Nah, sekarang wal kadhimina al ghaidha, wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan al ghaidha, ya, rasa emosi, rasa marah yang sedang memuncak. Wahai tuanku, amalkan ayat ini. Ternyata luar biasa. Sosok ulama salafus saleh Maimun bin Mahran, posisi sedang emosi, posisi berdiri, tinggal meluapkan emosinya saja. Tapi luar biasa, beliau mendengarkan nasihat, tidak melihat dari siapa yang menasehati. Ingat perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, unzur ma qal wa la tanzur man qal. Lihat apa yang diucapkan, jangan kau lihat siapa yang mengucapkan. Kalau ucapannya baik, apalagi dari Al-Quran, dari hadis, dari kalam ulama-ulama soleh yang ahli ilmu dan ahli ibadah, maka ambillah. Jangan kau lihat orang yang berbicara, sekalipun lebih muda darimu, sekalipun lebih rendah, lebih hina darimu, tapi kalau yang diucapkan baik, ambil. Seperti yang dilakukan oleh Maimun bin Mahran. Ucapan yang baik, sekalipun dari orang yang rendah, seorang budak, tapi tetap diambil.
karena sedang emosi mengamalkan ayat ini, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dengan sekejap tiba-tiba wajah yang tadinya memerah tiba-tiba pelan-pelan reda, merahnya hilang, kembali normal, emosinya sudah hilang. Dan dia pun bilang kepada sang budak, na'am qad kadhamtu ghaidhi, ya wahai budakku, aku sudah menekan amarahku, aku sudah melawan emosiku, sudah hilang emosinya. Ternyata sang budaknya pintar. Ikmal al-ayah allati ba'daha, wahai tuanku, kalau bisa Anda amalkan ayat selanjutnya. Maimun bin Mahran mengingat-ingat ayat. Apa selanjutnya ayat ini? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Akhirnya siapa yang berbuat salah dalam kasus ini? Tentunya yang berbuat salah adalah seorang budak. Akhirnya Maimun bin Mahran faham, kalau aku memaafkan orang yang salah, berarti sekarang juga aku harus mampu memaafkan kesalahan budakku ini. Akhirnya demi mengamalkan firman Allah, Maimun bin Mahran seorang juragan dengan lapang dada memaafkan kesalahan budaknya. Na'am qad afautu anki, sekarang engkau aku maafkan. Ternyata sang budak tidak berhenti di situ. Ya sayyidi, i'mal al-ayah allati ba'daha, kalau bisa amalkan ayat selanjutnya, tinggal satu kalimat lagi. Maimun bin Mahran berpikir, apa kelanjutan ayat ini? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dalam kasus ini, bagaimana supaya aku tergolong minal muhsinin, tergolong orang yang berbuat baik? Maka Maimun bin Mahran berpikir, yang berbuat kesalahan adalah seorang budak. Kalau aku ingin berbuat baik kepadanya, maka aku harus memerdekakannya. Maka di saat itu juga Maimun bin Mahran ingin mengamalkan ayat ini, ingin menjadi orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Maka di saat itu juga langsung, na'am qad atattuki liwajhillah, wahai budakku, sekarang juga engkau aku merdekakan karena Allah. Bayangkan, ini bisa masuk juga keistimewaan Al-Quran. Budaknya ini sangat paham Al-Quran, berani mengingatkan dengan ayat Al-Quran, dan dengan barokah Al-Quran ini sang budak bisa termerdekakan. Dan seorang Maimun bin Mahran yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW selalu berusaha memaafkan siapa saja yang berbuat salah kepadanya. Luar biasa, di saat emosi dia mampu menahan emosinya. Inilah bedanya orang yang punya ilmu sama yang tidak punya ilmu, ya. Kalau orang yang tidak punya ilmu langsung meluapkan emosinya dengan melakukan hal-hal yang menyakitkan, bahkan ucapan yang menyakitkan orang yang berbuat salah. Tapi kalau orang yang punya ilmu mampu menahannya. Ilmu inilah yang menahan supaya tidak bersikap dengan sikap yang tidak diridhai oleh Allah. Mampu ditahan emosinya, bahkan di saat itu juga mampu memaafkannya. Bahkan sampai yang lebih dari itu, seorang budak yang membuat kesalahan yang sangat fatal dimerdekakan saat itu pula. Luar biasa, sifat-sifat inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi dari beberapa cerita ini hendaknya kita hadirkan ketika ada saudara kita yang minta maaf kepada kita. Apapun kesalahannya, mohon maaf. Saudara kita menggunjing kita, badan kita tidak terluka. Merendahkan harkat martabat kita, mungkin di kalangan orang awam martabat kita mungkin di saat itu rendah, tapi badan kita, fisik kita tetap utuh, tidak ada yang terluka. Walhasil, apapun yang dilakukan oleh saudara-saudari kita seiman seakidah, tidak ada yang membahayakan nyawa kita. Rasulullah saja, orang-orang yang menyakiti beliau rata-rata membahayakan nyawa beliau, mengancam nyawa beliau. Tapi apa sikap yang diambil oleh Rasulullah? Orang yang membahayakan nyawa beliau tetap beliau maafkan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari kita yang selama ini menyakiti kita, menzalimi kita, menganiaya kita? Insya Allah tidak ada yang membahayakan nyawa kita. Tapi kenapa kita masih susah memaafkan kesalahan saudara kita? Perlu kita ingat sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Hakim, man jaa akhuhu mutanassilan falyaqbal dzalika minhu. Siapapun yang datang dari saudara kalian kepada kalian untuk minta maaf, berbagai macam alasan disampaikan, apa anjuran Rasulullah? Falyaqbal dzalika minhu, hendaknya diterima semua permintaan maafnya, semua alasannya, sekalipun tidak masuk akal tetap kita terima. Ini anjuran Rasulullah. Muhiqqan kana am mubtilan, baik orang yang minta maaf ini sungguh-sungguh ataupun cuma basa-basi atau pura-pura, itu bukan urusan kita. Ilmu syariat hanya melihat lahiriah, adapun dia pura-pura, basa-basi, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting lahiriahnya minta maaf, tugas kita adalah memaafkan kesalahan mereka. Kalau kita tidak memaafkan, Rasulullah mengancam dalam hadis riwayat Al-Hakim ini, fa in lam yakun dzalik lam yarid haudi. Kalau engkau tidak mampu memaafkan mereka, maka engkau tidak akan melewati telaga Kausarku. Bagi orang yang menutup pintu maaf, tidak membuka pintu maaf, tidak melapangkan dadanya atas kesalahan saudaranya, justru dia yang terancam nantinya tidak melewati telaga Kausarnya Rasulullah. Dan perlu kita ketahui, setiap hamba Allah yang akan memasuki surga Allah harus melewati telaga Kausar lebih dulu. Kalau melewati telaga Kausar saja dihalang, bagaimana bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, marilah kita mudah untuk memaafkan. Kita maafkan kesalahan apapun dari siapapun, niscaya Allah akan menghadirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita semua sehingga kita mudah untuk memaafkan semua kesalahan saudara kita. Dan apabila kita yang pernah berbuat salah, mudah-mudahan Allah menghilangkan rasa ego kita sehingga kita tidak gengsi untuk meminta maaf lebih dulu atas kesalahan-kesalahan kita. Walhasil, tujuannya kita adalah saling halal, saling ridho, supaya kita bisa masuk surga bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita semua, dan ketika kita menghadap kepada Allah nanti, Allah dalam keadaan Maha Pemaaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi tawfiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'il khair, khairid din wad dunya wal akhirah ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami
pada pagi hari ini perkumpulan yang penuh barakah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi washabihi baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.